Kita hidup di zaman dimana semua orang punya kebenarannya sendiri. Kita udah biasa tuh dengar, semua tergantung perspektif atau kebenaran itu relatif. Tapi gimana kalau ternyata kebenaran sejati itu masih mungkin kita capai? Dan gimana kalau kebenaran itu nggak muncul dari teori, tapi dari cinta, seni, politik, atau bahkan sains? Inilah yang ditawarkan teori dari filsuf Prancis namanya Alain Badiou. Yuk kita bahas bagaimana Badiou memahami kebenaran dan kenapa pandangannya sangat relevan zaman sekarang. Nah, menurut Badiou, kebenaran itu bukanlah sesuatu yang universal, tetap dan sudah jadi. Kebenaran itu bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar sana. Tapi, kebenaran itu muncul dari peristiwa. Sesuatu yang mengganggu tatanan yang sudah ada, itu membuka ruang baru untuk berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Nih contoh ya, revolusi politik yang menumbangkan sebuah rezim yang sudah lama. Penemuan ilmiah yang membongkar semua paradigma-paradigma lama. Ataupun karya seni yang membongkar batasan estetika. Atau kisah cinta yang membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kebenaran menurut Badiou bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang kita lakukan setelah peristiwa tersebut. Nah, jadi ini ya kata kunci utama dalam pemikiran Badiou, event atau peristiwa. Nah, peristiwa itu adalah momen di mana sesuatu yang tidak terduga itu muncul, mengacaukan struktur yang sudah mapan. Misalnya, seorang ilmuwan menemukan teori yang bertentangan dengan ilmu sebelumnya, kayak Galileo atau Galilei gitu. Nah, sebuah cinta tumbuh di tempat yang tidak mungkin dan mengubah hidup dua orang. Sebuah gerakan sosial meledak dan menurut kesetaraan yang belum pernah kita bayangkan. Contoh kayak reformasi 98. Tapi peristiwa aja gak cukup. Yang penting, apakah ada subjek yang setia pada peristiwa tersebut? Nah, inilah yang kita maksud dengan subjek kebenaran. Subjek kebenaran itu adalah mereka yang bertindak setia terhadap peristiwa, yang mengamini semua dampak dari peristiwa tersebut. Mereka memperjuangkan dan mengembangkan kebenaran yang muncul, bahkan ketika dunia belum siap menerimanya. Nah, jadi menurut Badiou ada 4 ranah kebenaran gitu ya. Yang pertama dari sains, yaitu penemuan dan teori baru. Politik, itu melalui perjuangan dan kesetaraan dan juga keadilan. Seni, melalui karya yang membuka cara pandang baru. Dan juga cinta, melalui hubungan yang membangun dunia bersama, bukan sekadar lewat hasrat. Nih, kita ambil contoh paling simpel ya, cinta. Ketika ada 2 orang jatuh cinta, mereka gak lihat dunia itu gak dari satu titik lagi, tapi dari 2 perspektif yang dipadukan. Apa yang terbaik untuk kita, bukan lagi apa yang terbaik untuk saya gitu. Cinta yang bertahan bukan hanya soal perasaan, tapi kesetiaan pada peristiwa awal yang mengubah mereka. Itulah kebenaran menurut Badiou, berani setia pada perubahan yang kita yakini bermakna. Nah, jadi Badiou itu menolak 2 pandangan besar nih di zaman kita. Dia itu menolak relativisme dan juga nihilisme. Jadi relativisme itu semua hal bersifat tergantung sudut pandang. Dan nihilisme itu bahwa tidak ada hal yang benar-benar bermakna. 2 hal ini ditolak oleh Badiou. Jadi menurut Badiou, kebenaran sejati itu masih sangat mungkin, tapi harus kita perjuangkan. Bukan kebenaran dari luar, tapi kebenaran dari apa yang kita jalani dengan setia. Nah, Badiou itu ingin membangkitkan kembali kepercayaan bahwa kita bisa melampaui sistem, kita bisa menciptakan dunia baru, dan kita bisa atau bahkan harus menjadi subjek kebenaran. Nah, gimana nih caranya untuk kita jadi subjek kebenaran? Jadi kebenaran itu menurut Badiou bukanlah fakta objektif atau pendapat pribadi, tapi tindakan setia terhadap sesuatu yang mengubah kita secara radikal, yang mind blowing gitu, yang mengubah mindset. Itulah kebenaran. Di dunia yang serba cepat dan kabur, pemikiran ini bisa ngasih kita pijakan bahwa perubahan besar dimulai dari kesetiaan terhadap peristiwa kecil. Misal, kita setia gitu terhadap unsur demokrasi gitu. Kita nggak mau ada pencobaan pelemahan demokrasi ataupun revisi undang-undang yang akan menyakiti demokrasi. Nah, itu kita setia pada kebenaran itu. Itu salah satu contoh. Nah, menurut kamu peristiwa apa lagi nih yang pernah atau bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup? Coba share di komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.